untuk evakuasi kami berhasil melaksanakan evakuasi 2 orang korban yang mengalami trouble di pos 6 Gunung Gandang Dewata. Kami menerima informasi hasil koordinasi dari Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamasa. Kami menerima informasi pada hari yang lalu bahwa terdapat 2 pendaki yang mengalami trouble di pos 6 Gunung Gandang Dewata. Dan pada saat itu kami menggerakkan 1 tim dari Basarnas untuk melaksanakan evakuasi, dan setelah 3 hari pelaksanaan proses evakuasi baru kita berhasil untuk mengevakuasi sampai ke posko gabungan karena ada beberapa kendala. Salah satunya adalah faktor kondisi cuaca, di mana sementara proses evakuasi terdapat jalan yang licin, kemudian curah hujan yang tinggi, dan jalan yang kita lalui kita melintasi sungai yang debit-nya lumayan tinggi sehingga menghambat proses evakuasi. Di samping itu kondisi fisik korban juga yang relatif menurun, tidak bisa berjalan sehingga memperlambat proses evakuasi sampai 3 hari kita laksanakan untuk evakuasi. Mungkin ada informasi Pak, apa sih kira-kira penyebab sehingga pendaki ini mengalami trouble di perjalanan? Iya, pendaki ini mengalami trouble akibat riwayat penyakit hemoroid atau biasa kita sebut dengan wasir. Namun kondisinya sudah memasuki stadium 4 sehingga menyulitkan survivor untuk bisa berjalan, sehingga mereka stay di pos 5 dan berjalan sedikit ke pos 5, dan kita bertemu di pos 5 dengan teman-teman petugas gabungan dari BPBD, TNI, Basarnas. Ada beberapa personil yang dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap kedua korban ini. Iya, untuk total personil keseluruhan kita kurang lebih ada 60 personil yang terlibat dalam kegiatan evakuasi ini dari berbagai instansi, lembaga, dan mahasiswa, termasuk bantuan dari teman-teman SAR Unhas dan SAR WNM dari Makassar. Kalau kondisi korban setelah sampai di pos utama Pak, kira-kira seperti apa saat ini? Iya, Pak Kapten. Baik, terima kasih. Jadi kondisi korban saat ini kami tidak bisa menyampaikan sebenarnya karena ini harus merupakan hasil asesmen dari pihak kesehatan, sehingga setibanya di posko SAR gabungan ini kami langsung rekomendasi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dapat segera mendapat pelayanan dan asesmen dari rumah sakit. Tetapi sebagaimana yang teman-teman sekalian lihat, bahwa yang bersangkutan telah mendapat perawatan medis darurat selama proses evakuasi di sepanjang jalur penyelamatan ini, sehingga yang bersangkutan berhasil tanpa ditandu sampai ke kendaraan ambulans. Jadi korban sendiri ini berjalan kaki ke posko. Ya, dalam jalur evakuasi ini ada beberapa kali yang bersangkutan itu harus dibantu ditandu, dan ketika diberikan lagi bantuan medis darurat pada sepanjang proses perjalanannya dia mampu lagi berjalan dengan sendiri, dan terakhir beberapa ratus meter sebelum masuk ke pos utama ini yang bersangkutan mampu berjalan kaki. Jadi meskipun memang kita lihat dia hanya mampu berjalan secara lambat. Kalau pesan-pesan Pak untuk pendaki-pendaki yang selanjutnya kira-kira yang mungkin akan datang lagi di Gandang Dewata Pak, untuk tidak mengalami hal yang sama Pak? Untuk teman-teman pendaki, sebaiknya bisa mempersiapkan diri dengan baik, perlengkapan, peralatan, dan perbekalan, termasuk dengan jujur untuk tentang kesehatannya, sehingga betul-betul sehat, sehingga perjalanan proses melaksanakan kegiatan olahraga ekstrim ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bertemu dengan keluarga kembali. Sekian. Dengan ditemukannya korban Pak, apakah proses evakuasi dihentikan sampai saat ini juga atau seperti apa? Iya, dengan berhasilnya kita evakuasi 2 orang korban ini, kita serahkan ke petugas medis, maka operasi pencarian sudah kita nyatakan selesai. Jadi kita akan melaksanakan briefing evaluasi pelaksanaan kegiatan evakuasi dari hari pertama sampai hari keempat ini, dan kita akan tutup hari ini. Jadi korban dirawat di rumah sakit ya Pak? Iya.